Saudara-saudariku, selamat berjumpa lagi. Salam sejahtera, berkah dalam. Ya, kita berjumpa dalam bulan katekese liturgi hari yang ke-22. Wah, tanpa terasa sudah memasuki hari ke-22. Tema kita kali ini saling mendukung dalam keluarga. Nah, sebelumnya ya ini ya, bantu subscribe, bagikan kepada teman dari Tuhanlah Pertolonganku channel. Nah, saling mendukung dalam keluarga. Percaya ya, Tuhan Yesus menuntun ya seperti ini. Nah, seringkali kan di masa pandemi ini banyak ya masalah itu muncul. Yang dulu nggak ada sekarang menjadi masalah. Ya, tetapi kalau dalam keluarga itu saling mendukung, masalah terpecahkan kok. Don't worry, be happy. Seperti apa? Misalnya, ya kan? Saling mengertilah satu sama lain. Anak ini bapak, ini istri. Ya, seperti apa misalnya? Saling mengerti. Anak tidak banyak menuntut, bapak, mah ini minta itu ya, sementara pengeluaran yang belum begitu penting dan mendesak ya jangan dipaksakan ya. Jadi nanti pikiran papa mamamu itu jadi, bapak ibumu itu jadi aduh kusut gitu loh ya, mungkin ada uang juga tetapi kalau pikirannya kusut gimana ya, mudah marah barangkali ya kan. Nah, jangan sampai itu terjadi ya. Yang lain lagi misalnya, berkekurangan tetapi ngerokoknya lancar. Kalau ditanya, saya mengurangi rokok kok. Mengurangi maksudnya dalam bungkusan itu tadinya ada 12 dikurangi ya. Setiap jam 2 jam 1. Nah, itu mengurangi rokok dan lalu disulut. Nah, setelah itu rokoknya tadi panjangnya 12 cm disulut, mengurangi rokok makin pendek. Wah, itu mengurangi, itu kata si ayah. Jangan begitulah. Nah, nanti payah ini. Juga si istri. Wah, setiap kali boros lipstiknya karena kalau pakai dia itu tebelnya bukan main. Wah, pakai lipstik yang warnanya itu pun ada yang ungu lah, ada yang itu dan seterusnya. Wah, biar bibirnya kelihatan lebih tebal dan seksi. Tapi setelah itu ditutupi masker. Percuma ini. Ngapain ini pakai lipstik? Boros ini kalau kayak gitu. Ya, harus tahu diri lah. Ini saling mengerti ya. Mendukung dalam keluarga. Pakai lipstik, setelah itu ditutupi masker. Apanya itu? Nanti pas masker dibuka, maskernya yang berlepotan, giginya jadi merah. Juga ini banyak penularan itu lewat keluarga. Hati-hati ya, banyak yang tertular itu lewat keluarga loh. Ya memang awalnya salah satu itu tertular entah di kantor atau di luar ya. Ini yang namanya mendukung di dalam keluarga, menjaga kesehatan keluarga. Jangan salah, maaf ya, banyak orang tua yang meninggal itu karena tertular dari salah satu anggota keluarganya. Lalu juga disiplin menerapkan protokol kesehatan itu menjadi kunci. Karena apa? Ini loh kaitannya dengan keluarga ini loh. Sudah tahu di situ bapaknya komorbid, ibunya komorbid, anaknya pulang pergi tanpa protokol kesehatan yang memadai. Nah, jadi jangan menambah beban yang sudah berat. Itu hanya akan menambah stres saja ya. Nah, tadi mendukung dalam keluarga secara real. Ini mendukung di dalam doa ya kan. Memikul beban bersama-sama ya. Situasi ini memang membuat kita bingung, membuat kita bosan.
takut, ada yang khawatir, ya. Kita menjadi mudah stres, ya mudah marah, ya. Belum lagi yang terbebani soal finansial, ya, soal bisnis nggak jalan, ya, keuangan ya seret. Lain lagi beban fisik, ada yang sakit, yang lain lagi beban rohani, menjadi sulit berdoa, ingin misa saja kok dijatah, ini gimana toh gereja ini, dan seterusnya dan seterusnya. Maka dalam sikon yang membingungkan ini saling mendukung di dalam doa. Nah, ini kita renungkan ya. Bagus sekali ini saudara-saudariku, Injil Matius. Tuhan Yesus menasihati, marilah kepadaku. Ayo datang kepada Yesus, mari kepadaku. Semua yang letih lesu dan berbeban berat. Loh, ini tawaran loh. Pada yang letih lesu dan berbeban berat. Yang bebannya berat itu, ayo, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ya, tapi datang mari kepadaku. Kepadaku ini siapa? Yesus. Bukan mbah dukun, bukan orang pinter. Lah suruh datang kepada Yesus malah nanggone mbah dukun. Nah, cuma dapat apa kayak gitu? Bisnis makin hancur. Ya, mohon maaf ya, terus terang aja mengatakan kepada orang pinter, kalau orang pinter itu masih doyan duit itu jangan percaya. Ya. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan ini, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ya, tetapi kalau ada beban itu ya disanggah, dipecahkan, dipikul. Nah, jangan bebannya itu dibuang, ya kan? Belajar pada Yesus. Wah, ini Yesus ini luar biasa. Belajar padaku. Kamu harus belajar padaku, bukan yang lain. Siapa? Yesus, bukan yang lain, ya kan? Sebabku yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Itu ringan kok kalau dipanggil dinikmati. Ya, saudara-saudari, dalam tiap kehidupan itu ada ini kebingungan, bosan, takut dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Tapi bersama Yesus dinikmati enak kok. Nah, Tuhan Yesus menyertai. Saudara-saudariku, itu saja. Tuhan Yesus memberkati, berkah dalam. Jangan lupa subscribe dan share. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, aktivitas saudara, keluarga saudara dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus.